Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Ayu Puspitasari, guru kimia di SMA Negeri 1 Muara Samu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh melalui proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Situasi yang melatar belakangi saya mengambil praktik baik ini adalah data rapor pendidikan SMA Negeri 1 Muara Samu tahun 2024 yang diambil dari hasil asesmen nasional tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kualitas pembelajaran di SMA 1 Muara Samu masuk kategori sedang dan turun sebanyak 0,58% dari tahun sebelumnya. Selain melalui proses pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran juga dapat melalui asesmen pembelajaran. Asesmen dan pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pendidik perlu melakukan asesmen pada awal pembelajaran, pada saat proses pembelajaran, dan pada saat akhir pembelajaran. Perencanaan asesmen, terutama pada awal pembelajaran, sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dapat dilakukan menggunakan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif. Di sini saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif menggunakan akupintar.id untuk mengidentifikasi profil belajar peserta didik. Pendidik adalah seseorang yang paling mengetahui tentang kemajuan belajar peserta didiknya, sehingga seorang pendidik harus memiliki kompetensi dan keleluasaan untuk merancang sebuah asesmen agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Pendidik perlu memahami prinsip-prinsip penggunaan asesmen. Salah satunya, mendorong berbagai penggunaan bentuk asesmen, tidak hanya tes tertulis, agar pembelajaran lebih bermakna, sehingga peserta didik lebih leluasa untuk memberikan umpan balik dan lebih kaya akan manfaat-manfaat tentang asesmen pembelajaran. Abad ke-21 identik dengan masa kebebasan dan perkembangan teknologi. Adanya AI dalam pendidikan memberikan pengalaman baru yang menakjubkan karena memudahkan kegiatan pembelajaran. Bagaikan pedang bermata dua, AI memiliki dampak positif dan negatif terhadap bidang pendidikan. Dampak positif AI dalam dunia pendidikan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Namun, dampak negatifnya justru menyebabkan ketergantungan yang besar. Alhasil, siswa akan cenderung kurang kreatif dan kurang mandiri dalam proses belajar. Bila bentuk asesmen hanya dilakukan dalam bentuk tes tertulis, siswa dapat dengan mudah mendapat jawaban dengan bantuan AI seperti ChatGPT dan Gemini. Sehingga, kemampuan critical thinking siswa tidak akan terasah dengan baik. Berlandaskan dari hal-hal tersebutlah saya merancang sebuah kegiatan pembelajaran di mana proses pembelajaran dan asesmen pembelajaran menjadi kesatuan yang benar-benar tidak dapat dipisahkan. Proses pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan model pembelajaran Modified of Teams Games Tournament memiliki kelebihan mampu meningkatkan keaktifan siswa di kelas, membuat suasana kelas lebih menyenangkan dengan adanya permainan. Pada praktik baik ini, peserta didik akan belajar dalam kelompok heterogen, kemudian bermain dalam sebuah games, yaitu ular tangga kimia, yang terdapat kartu tantangan dan kartu pertanyaan, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan kontekstual. Selain itu, untuk mencairkan suasana, dihadirkan pula kartu tantangan yang dapat membuat siswa lebih enjoy dalam menikmati permainan. Pembelajaran dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berisi pertanyaan kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk membangkitkan minat dan keterlibatan siswa dalam topik atau materi yang akan disampaikan.
Bagian yang dimodifikasi pada model pembelajaran ini adalah pada bagian games dan turnamen. Pada bagian games, menggunakan permainan ular tangga agar peserta didik mengalami sendiri pengalaman bermainnya, berisi kartu-kartu pertanyaan yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang memacu siswa untuk berpikir kritis. Sedangkan pada bagian turnamen disertakan unsur teknologi di dalamnya, yaitu sebuah turnamen atau kompetisi menggunakan Kahoot secara bergantian agar semua peserta didik dapat mengambil peranannya masing-masing. Karena kalian sudah belajar di dalam kelompok, nah setelah ini kita akan masuk ke bagian gamesnya. Gamesnya nanti seperti yang Ibu sudah spill tadi di awal, kalian akan bermain ular tangga kimia, ya. Nah nanti silakan perwakilan tiap kelompok, misalnya kelompok satu orang ke meja 1, satu orang ke meja 2, satu orang ke meja 3, satu orang ke meja 4, satu orang ke meja 5. Jadi pas ya, kan satu kelompok isinya 5 anggota kelompok kan, gitu ya. Masing-masing perwakilan kelompok akan bertemu dengan perwakilan kelompok lain dalam meja permainan ular tangga dan akan berkompetisi untuk memperoleh poin setinggi-tingginya. Bila siswa menempati kotak berisi tangga, maka untuk menaiki tangga tersebut siswa harus memilih kartu tantangan atau kartu pertanyaan berisi pertanyaan seputar materi yang diajarkan yang bersifat kontekstual dan memacu kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, siswa juga dapat memilih kartu tantangan dan memilih mau menjalani tantangan tersebut atau tidak. Pada bagian turnamen menggunakan Kahoot terdapat 5 pertanyaan di mana untuk masing-masing soal diwakili oleh perwakilan kelompoknya masing-masing yang akan berkompetisi dengan perwakilan kelompok lainnya secara homogen. Lalu poin yang diperoleh pada bagian turnamen akan diakumulasikan dengan poin yang diperoleh pada permainan ular tangga dan dipilih kelompok yang menjadi pemenang. Refleksi pembelajaran melibatkan peran aktif dua pihak, yaitu guru dan siswa. Pada akhir pembelajaran di kelas, siswa diberi kesempatan untuk memberi umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelasnya. Melalui refleksi pembelajaran ini akan diperoleh informasi bagaimana cara guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain siswa, guru juga perlu melaksanakan refleksi. Melalui diseminasi praktik baik yang saya lakukan, saya mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat mengenai hal baik yang sudah saya lakukan maupun apa saja yang perlu saya perbaiki. Halo, nama saya Randi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dilapisi oleh games-games seru seperti ular tangga dan Kahoot. Kamu bisa mempelajari dan memahami semua pelajaran hari ini, jadi pembelajaran tidak bosan sama sekali. Pendidikan adalah dunia yang dinamis, di mana model pembelajaran dan asesmen terus diperbarui. Berkesempatan mengikuti diseminasi praktik baik dengan metode Modified of Team Games Tournament menginspirasi saya dan rekan-rekan di mana ada banyak cara untuk bisa mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran dengan pendekatan yang menyenangkan tetapi tetap bermakna, relevan, dan kontekstual. Model asesmen ini memungkinkan peserta didik terlibat dengan aktif dalam asesmen itu sendiri, bahkan semakin memperkaya pengetahuan terhadap materi Alkana. Saya berharap upaya praktik baik ini bisa terus dikembangkan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan khususnya di SMA N1 Muara Samu. Terima kasih. Pembelajaran kimia materi hidrokarbon yang dilakukan oleh Ibu Sri Ayu Puspitasari SPD di SMA Negeri 1 Muara Samu dengan menggunakan Modified of Team Games Tournament, menggunakan Kahoot dengan permainan ular tangga merupakan sebuah metode pembelajaran yang sangat inovatif dan luar biasa dalam membangkitkan kreativitas siswa, semangat siswa dan keaktifan dalam belajar sehingga student center akan tercapai. Dengan demikian, metode ini merupakan salah satu alternatif yang menjadikan guru kimia akan menjadi lebih berwarna metodenya dalam pembelajaran sehingga mampu menghasilkan siswa dan siswi yang akan mencintai kimia.